Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih di hari Minggu yang penuh sukacita ini. Semoga kita semua mengalami ibadah yang diberkati hari ini. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa Surgawi, Allah yang begitu memperhatikan dan mempedulikan hidup kami mengucap syukur atas kasih karunia yang kami terima di sepanjang hari ini dan kesempatan untuk bisa pergi beribadah. Namun sebelum kami beristirahat malam ini, kami mau bersaat teduh lagi untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kami mengerti bahwa firman-Mu adalah makanan bagi roh dan jiwa kami, dan kami membutuhkan firman-Mu terus-menerus di sepanjang hidup kami. Bapa, apabila ada di antara saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit pada hari ini, kami berdoa memohon mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjamah dan menyembuhkan setiap orang yang sakit, apapun juga penyakit mereka. Berikanlah kekuatan dan pemulihan yang sempurna. Bapa, kami berdoa juga memohon kekuatan untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami masalah. Kiranya Engkaulah yang diandalkan menjadi gunung batu dan keselamatan. Engkaulah sumber pertolongan satu-satunya. Bapa, sekarang kami mau masuk dalam saat teduh. Berkatilah kami dengan hati yang lembut dan yang memiliki pengertian mengenai kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami dengan kerendahan hati untuk menerima koreksi di dalam hidup kami dan berubah seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami memulai saat teduh ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam keempat kitab Injil tercatat suatu peristiwa di mana Tuhan Yesus Kristus menyucikan bait suci dengan membersihkannya dari para pedagang hewan dan penukar uang. Namun demikian, terdapat perbedaan yang tercatat dalam keempat Injil tersebut. Matius 21, Markus 11, dan Lukas 19 mencatat peristiwa itu menjelang akhir pelayanan Tuhan Yesus. Namun Yohanes 2 mencatat peristiwa itu pada awal pelayanan Tuhan Yesus. Dalam Matius 21, Markus 11, dan Lukas 19, peristiwa itu didahului dengan catatan tentang Tuhan Yesus yang mengendarai keledai saat masuk ke kota Yerusalem. Sementara dalam Yohanes 2 tidak dicatat hal itu. Jadi kesimpulannya adalah terdapat dua kali peristiwa penyucian bait suci, yaitu saat awal pelayanan Tuhan Yesus dan saat akhir pelayanan Tuhan Yesus, di mana kedua peristiwa itu terpaut waktu sekitar 3 tahun. Mengapa hal ini penting untuk kita bahas dalam renungan malam ini? Saudara yang terkasih, sekarang ini yang disebut bait suci adalah tubuh kita yang didiami oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Kita bisa mengetahui hal tersebut dari 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Bait suci berupa tubuh kita harus terus-menerus dibersihkan dari sampah-sampah yang menumpuk, yaitu hal-hal yang tidak benar yang terdapat di dalam hidup kita. Hal itu tidak cukup hanya dilakukan satu kali saja, melainkan harus terus-menerus dilakukan. Seperti halnya Tuhan Yesus menyucikan bait suci kembali setelah 3 tahun, demikian juga yang terjadi kepada kita. Hal-hal yang tidak benar yang pernah Tuhan bersihkan dari hidup kita, kadangkala berusaha untuk datang kembali ke dalam hidup kita. Oleh karena itu, diperlukan pembersihan kembali atas hal-hal tersebut. Untuk bisa mengalami penyucian dari hal-hal yang tidak benar di dalam hidup kita perlu meresponi Tuhan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Pada saat Tuhan Yesus mengawali pelayanannya, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah mengenai pertobatan.
Mari kita baca dalam Matius 4 ayat 13-17. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Tanpa adanya pertobatan yang sungguh-sungguh, tidak akan ada keselamatan. Dan tanpa adanya pertobatan yang sungguh-sungguh, tidak akan ada kekudusan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan firman Tuhan malam ini, kiranya kita semua tidak berkecil hati dengan proses penyucian kita yang terus-menerus karena karya Tuhan di dalam hidup kita, maka kita pasti akan mengalami hal itu. Tuhan terlalu mengasihi kita sehingga Ia tidak akan membiarkan kita memiliki hal-hal yang tidak benar di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Ubahkanlah hidup kami melalui setiap firman yang keluar dari mulut-Mu, dan bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau berkenan atas hidup kami, dan kami memuliakan nama-Mu lewat perkataan dan perbuatan kami. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami berdoa kiranya perlindungan-Mu melingkupi kami di sepanjang malam saat kami tidur, dan kiranya Engkau membentengi kami dari segala kejahatan, memberkati tubuh kami dengan kesehatan yang sempurna. Berkatilah dan lindungilah juga keluarga kami dan semua orang yang kami kasihi dimanapun juga mereka berada saat ini. Terima kasih Bapa. Malam ini kami juga mau berdoa bagi Indonesia. Berkatilah bangsa kami dengan belas kasihan dan kebaikan-Mu yang melimpah. Pakailah gereja-Mu di Indonesia untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Bangkitkanlah pergerakan generasi muda di Indonesia sehingga memberkati bangsa ini dengan semangat penginjilan yang berapi-api. Biarlah banyak jiwa bertobat dan menerima keselamatan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.